time history, kemudian function from file, ya file ini. Nah ini nanti akan dibaca demikian rupa oleh software. Masukkan function from file, ya kan, kamu browse datanya, kamu ambil. Biasanya data itu tidak bisa dalam PDF ya, tidak bisa dalam MS Word, tidak bisa disimpan atau di save dalam bentuk PDF. Biasanya di save dalam bentuk atau di dalam aplikasi Notepad. Udah, kamu klik, kamu tunjuk filenya, ya. Kalau misalkan filenya seperti ini di Notepad, itu filenya tunjuk, kemudian dimasukkan ke dalam database ini. Kemudian kamu klik run. Ini kemudian selanjutnya halaman berikutnya masuk ke itu, kamu beri nama function number one, ya ini tadi file yang ya ke sini, ya dimasukkan header line to skip, kemudian prefix karakter per line to skip, number of point per line, itu semua dimasukkan, ya. Nilai equal dari time history analysis tadi, kok time history analysis tadi dimasukkan. Value at equal interval, jadi jarak interval dimasukkan ke sini. Dan pilih free format. Grafiknya ketika kamu klik nanti dia keluar. Ini otomatis nggak dibuat ya. Kemudian dianalisis dengan metode time history atau riwayat waktu pada bangunan yang diinginkan, ya. Ini nanti ketika lebih lanjut ada add new case, pilih time history, kemudian masuk ke load, kemudian di add, oke. Nah, berarti ini sudah masuk, gaya gempa riwayat waktumu sudah masuk. Pak, dari mana saya bisa mendapatkan data riwayat waktu seperti ini? Ya dari lembaga atau instansi yang merekam adanya gempa tersebut. Pak, alat untuk mendeteksi itu ditempatkan di Kota Tuban atau ditempatkan di Kota Surabaya, apakah menghasilkan kesimpulan yang sama? Kalau datanya pasti beda ya. Kalau jaraknya berbeda pasti nanti ada yang sesuatu yang berubah. Tapi bisa ditelusuri kembali dengan menghitung jarak tertentu dari koordinat terjadinya gempa. Saya masuk di sini time history. Ya, tadi function from file, kamu browse file notepadmu, kemudian ya ini kamu pilih nama file yang kamu masukkan tadi, open, gitu. Dia masuk function number one. Ini sudah masuk ke dalam aplikasi riwayat waktu. Dari situ yang kamu browse tadi kan ini kan yang masuk. Ya, ini sudah dilengkapi, ini dilengkapi, format tipenya dilengkapi, dikeluarkan grafiknya. Oh, ternyata dari grafik manual yang saya punya, grafik ini hampir 100% mirip. Kemudian klik analysis case, dijalankan time history-nya. Dengan memilih dulu ini linear, statik, atau dynamic. Ya, kalau pilihannya adalah linear statik, maka di sini time history-nya diklik dulu, masuk ke dalam acceleration. Beda kalau punyanya respons spektra, ya, tidak menggunakan acceleration. Klik add, oke. Kemudian analisa yang harus digunakan, misalkan kamu mau analisa gedung 2 lantai, 2 dimensi, ya seperti ini. Dimodelkan seperti ini kolom, ini balok plat, ini kolom, dan lain sebagainya. Kemudian material propertiesnya kamu tentukan, ini misalkan dari baja, untuk bajanya berapa, dari beton untuk bajanya beton berapa, dan diklik OK. Ya, kalau sudah klik OK, maka apa yang terjadi? Di situ ada banyak catatan. Apa yang sudah kamu kerjakan, itu nanti hasilnya
perlu peringatkan ya, atau itu disalahkan ya. Kalau diberi peringatan itu masih dihitung, tapi ada batas-batas yang terlampaui sehingga dia mengeluarkan warning. Tapi kalau yang di atasnya warning sudah jelas-jelas salah, maka nanti dia ada keterangannya fail. Gitu. Setelah oke, klik run analysis, kemudian di case yang di run itu nanti ditentukan. Oh, dead load, linear static, modal tidak dijalankan di status ini, tapi actionnya harus jalan. Maka ya ketika kamu di sini tidak mendefinisikan jalan, di sini kamu klik jalan, kamu pilih jalan ya jalan. Kemudian ini ada case terhadap ban hidup furniture tadi itu. Setelah itu di run. Ini contoh ya, ini contoh hasil analisis dari respons spektra. Gedung berapa lantai nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lantai 7 termasuk atap. Di sini diberi perkuatan rangka pengaku atau bracing itu gaya dalam yang terjadi seperti ini. Jangan sampai lupa, ini di bagian kanan bawah step atau etap harus disamakan persepsinya terhadap dimensi. Misalkan kamu tadi ngeklik dalam 1 unit itu 1 meter, maka di lokasi atau di lokasi benar 1 meter, nanti di permodelan ya di sebelah kanan bawah itu akan dicek juga apakah ini juga layak untuk permodelan. Ya, maka ini gaya-gaya dalam yang dihasilkan dari gaya gempa yang masuk ke dalam sebuah bangunan dengan metode respons spektra tapi diberi pengaku tambahan. Seperti ini ya modelnya. Dengan history analysis ya, time history analysis itu ya kemungkinan data yang didapatkan bisa sama bisa, karena time history analysis itu sangat detail sekali yang dimasukkan sehingga tingkat kerumitannya juga semakin tinggi dan hasilnya juga lebih akurat. Pak, saya mau tanya Pak, boleh enggak saya mau nanti skripsi, saya mau skripsi yang topiknya itu membandingkan sebuah bangunan dengan gaya gempa metode respons spektra dan riwayat waktu. Sampai sekarang di jurusan kita belum ada satu mahasiswa pun yang melakukan penelitian atau skripsi yang membandingkan bangunan ini sama persis, tetapi beban gempanya dianalisis dengan metode yang bisa jadi judul baru. Kalau kalian mau nyatet, kalian mau mikir, kalian mau berusaha untuk membuat proposalnya, saya yakin kalian bisa lebih cepat maju ke sidang terminal kecil. Ya, itu ya, Mas Mbak semuanya. Jadi, materi kita bisa menghasilkan beberapa deskripsi seperti yang saya sebutkan hari ini atau hari-hari yang lain. Pak, apakah mungkin Pak beban gempa itu dijalankan pada elemen struktur atau sebuah bangunan atau sebuah building yang tidak menjulang tinggi, tapi dia panjang seperti jembatan? Oh, bisa juga. Bisa, Mas Mbak. Karena apa? Jembatan bentang panjang itu apabila terkena gempa, maka yang berbahaya ketika dia harus merespon gempa tersebut dengan cara mentul-mentul. Ya. Yang bagian lapangannya itu bagian tengah dia akan naik turun naik. Ya, ini ada salah satu contoh cycle time dari time history analysis. Cycle time-nya. Ini join 2, join 14, join 7, kemudian ini join 14. Ya. Pak, kalau gedungnya join join. Gedungnya 20 lantai. Ya bisa juga. Ya. Joinnya tidak sedikit, sangat banyak. Ternyata
Ini slide terakhir Mas Mbak semuanya, dan pas kita 60 menit kuliah. Apabila ada yang ditanyakan, sudah ditanyakan. Kalau tidak, ini nanti tiba-tiba close atau mati, karena memang ordernya hanya 60 menit. Yang hadir sekarang 124, tolong nanti PJ kelas A, B, C, D totalnya hanya 124, tidak lebih dari itu. Oke, begitu Mas Mbak semuanya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya close. Karena 5 menit lagi, waktunya buka puasa. Mbak Salza, kamu buka puasa apa enggak? Iya Pak, puasa. Ya, bagus Muhammad Sobirin. Mari ini ndang adus, ndang melayu tuku kolak ono. Durung adus ono. Mari tangi turu langsung kuliah. Ya. Oke. Ada yang bertanya atau tidak? Besok sore saya tidak bisa UTS. Kemungkinan UTS-nya pagi. Tolong janjian. Kamis pagi atau Jumat pagi. Ya. Sore saya ada rapat jam 13 sampai 19.30. Oke, begitu Mas Mbak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau kami Terima kasih Pak.